Ros, saya, Tony. 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 Maafkan saya, Ton. Maafkan saya hampir membunuh kamu. Saya pikir kamu Beno. Beno? Kapten Andi barusan telepon. Beno kabur dari rumah sakit, Ton. Kamu kenapa nggak telepon kalau ada di Jakarta? Saya baru saja datang. Dan saya minta di-drop di sini. Sekedar hanya mau bikin kejutan buat kamu. Semua ini memang kejutan. Untung saya belum belajar menembak. Dari mana kamu dapat pistol itu? Begitu tadi Kapten Andi telepon saya langsung bongkar laci dan saya temukan pistol itu. Barang peninggalan Beno. Dalam keadaan begini, saya tidak mungkin bisa meninggalkan kamu sendirian. Saya tidak akan memanfaatkan situasi ini. Saya tidur di sofa di depan kamar kamu. Dan kamu tidur di dalam. Kunci pintunya dari dalam. Terima kasih, Ton. Aduh, si Abang. Mona sangka siapa? Rumahnya berantakan. Iya, tadi Mona ketakutan sekali, Bang. Terus gimana, Bang? Udah ketangkep belum? Belum, sedang dicari. Tapi dia pasti belum jauh. Dia tidak punya uang, tidak punya pakaian, bahkan nggak punya sepatu. Tapi kalau tidak segera tertangkap, soalnya bisa menjadi lebih sulit. Loh, kok malah jadi begitu, Bang? Iya, sebab kalau dia bisa kembali ke tempat persembunyiannya, dia bisa mengambil uang simpanan, dia beli pakaian dan aksesoris, kan akan semakin sulit untuk mengenalinya. Bener juga sih. Terus kita jadi mesti gimana dong, Bang? Begini Mona, untuk beberapa hari ini kamu terpaksa harus bolos kuliah. Iya deh. Abang mau kopi? Iya. Bentar ya, Mona bikinin dulu. Siapa itu? Aku, kancamu. Beno? Aman? Apa? Aman? Ayo, masuk ya, masuk. Tolong gua, Cak. Gua perlu tempat persembunyian. Buat beberapa hari. Sampai luka-luka gua sembuh. Wah, sorry Ben. Jangan di sini. Wong aku juga dicari-cari polisi. Aku nggak bisa nolong kamu. Kalau lo nggak bantuin gua, begitu gua ketangkap polisi, rahasia lo gua bongkar. Gua tahu siapa lo. Hah? Tolong gua, Cak. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana tidurmu semalam?
Terus saya nyenyak semalam, kan ada satpam yang jagain saya. Kopi? Boleh, nggak usah banyak-banyak. Sama biasanya, kopi pagi-pagi. Terus kamu gimana istirahatnya? Cukup bagus. Rosa, semalaman saya memikirkan keadaan kamu. Saya tidak bisa membiarkan kamu sendirian dalam keadaan terancam di sini. Ros, saya ingin segera menikah dengan kamu dan akan membawa kamu pergi dari sini. Kayaknya kalau untuk soal itu nggak mungkin, Ton. Kita belum lama saling kenal, kan? Saya tidak bisa menerima alasan itu. Kedekatan bukan hanya karena waktu, tapi juga karena hati kita, kan? Tapi ada alasan lain, Ton. Sebelum cerai dari suami saya, Beno. Tunggu apa lagi? Urus segera perceraian. Sebelum dia menyeret kamu kembali ke jalan hidupnya. Sebenarnya tadi malam saya pengen banget telepon kamu. Cuma saya nggak enak, takut ngebangunin kamu. Ada apa sih? Enggak, saya mau ngasih tau aja. Beno keluar dari rumah sakit semalam. Apa? Beno kabur? Iya, kamu hati-hati ya. Saya takut dia kayaknya mau balas dendam deh. Saya aja nggak berani kuliah sebelum dia tertangkap. Saya nggak takut, Mon. Kalau dia kesini biar saya bunuh dia. Biar kakak kamu tahu kalau saya tidak bersalah. Kamu jangan marah gitu dong. Saya percaya kok sama kamu. Kalau nggak percaya, ngapain juga saya sekarang telepon kamu? Iya deh. Sorry ya. Udah dulu ya. Dah. Dah. Kamu itu mau bunuh siapa? Beno, mah. Tadi malam dia kabur dari rumah sakit. Dia tuh bajingan, mah. Kalau dia kemarin saya bunuh dia. Oh, kamu mau jadi pembunuh? Mau jadi pahlawan di mata Mona? Terus kamu masuk penjara. Kalau masuk penjara, Mama jadi apa? Jadi pengemis, jadi gembel, minta sana, minta sini. Kamu senang ya? Bukan begitu, Ma. Saya tuh lagi kesel. Saya nggak pengen masuk penjara. Tapi kita harus hati-hati, Ma. Beno tuh jahat. Oh, alah. Gayamu mau jadi pembunuh. Dulu aja lihat cacing takut lah. Pembunuh. Bersama ini kami beritahukan bahwa saudara Beno, ingat ini, Beno ini nama orang jauh besar, tidak bekerja di perusahaan kami lagi. Loh, ini steno apa cacing sih? Kok papa gitu sih? Udah nulis sendiri deh. Ingat, di rumah kamu anak, di kantor kamu sekretaris, ya? Ya tapi jangan dicela dong. Ya ini kan mendidik namanya. Terus. Perusahaan kami lagi. Ya. Oleh karena itu, segala tindakannya menjadi tanggung jawabnya sendiri. Tanggung jawabnya sendiri. Ya, titik. Sendiri. Titik gini ya? Ya. Gini. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bung Tony. Masuk. Terima kasih. Kamu Rosa bagaimana sih? Kok nggak bilang-bilang Tony mau datang? Memang belum ada janji, Mas. Cuma tadi malam saya ditelepon sama Kapten Andi dan beliau bilang Beno kabur dari rumah sakit. Tapi kamu bilang dia kena amnesia. Ya, itu kan dugaan dokter, Mas. Tapi yang jelas gara-gara Beno kabur dari rumah sakit, saya yang bakalan kena insomnia. Beruntung tadi malam Bung Tony datang ke rumah saya. Jadi dia saya manfaatkan untuk jadi satpam di rumah saya. Sebaiknya dalam kondisi begini, kamu tinggal bersama kita seperti dulu lagi. Lebih aman buat kamu. Saya sudah minta Rosa untuk segera mengurus perceraiannya, supaya kami bisa menikah. Bakalan seru dong. Ya apa? Ya, semuanya terserah Rosa. Saya nggak keberatan apa-apa kok. Bener nih, Pak? Iya. Ya udah, Tante. Tante Rosa tuh nunggu apa lagi sih? Papa udah setuju.
Tante Rosa sama Om Tony cuma mau menunggu sampai Mita nikah sama Indra. Sayang sekali Tante, karena sampai saat ini hanya Tuhan yang tahu apakah hal itu masih mungkin untuk terjadi atau tidak. Saya sayang kamu, Mita. Tapi saya tidak bisa menikahin kamu. Saya sama seperti kamu. Saya anak tunggal, satu-satunya dalam keluarga. Saya masih mempunyai tanggung jawab yang besar. Karena itu saya tidak berani melanggar kata-kata dari Papa. Minum nih, makan yang banyak. Ini enak nih gado-gadonya nih. Buatan Oma. Jangan malu-malu, Saya suka. Jangan malu-malu depan Oma. Biasanya kamu makan banyak loh. Enggak maafin Tante. Kan pepes tuh. Ma, tahu nggak? Pertama kali kita kenalan, Anita sengaja jatuhin bukunya supaya saya ambilin. Iya. Bohong Oma, dia nabrak saya, kegenitan sendiri. Ah, enggak. Oma lain kali ah. Oma tahu kan, saya pemalu. Apa? Pemalu apa malu-malu ini? Gimana menurut Oma, Anita? Cantik. Oma suka sama Anita? Makasih Oma. Tapi Oma belum tahu siapa Nita, latar belakang Nita. Latar belakang saya, maksud Oma gimana? Ya tentang sekolahan misalnya. Oh, saya lulusan kursus komputer bareng Doni. Kita memang teman satu kelas. Begitu. Karena satu sekolah, tiap hari ketemu, suka sama suka. Ibarat pepatah Jawa, weting tresno jalaran soko kulino. Enggak juga, Oma. Saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Terus langsung mau ngelamar. Bagus itu. Kalau boleh tanya Oma, papanya Doni sekarang ada di mana? Bukannya kalau mau nikah nanti Doni harus punya wali. Oma juga ndak tahu. Mamanya Doni ndak pernah bilang dan selalu merahasiakan pada Oma. Sekarang mamanya Doni sudah meninggal. Jadi pertanyaan tentang di mana ayahnya Doni tidak pernah terjawab. Dari tadi Oma bilang kalau mamanya Doni udah meninggal. Gimana Oma begitu yakin? Sudah lebih dari 20 tahun. Mama Doni tidak pernah mengirim kabar sama Oma. Jadi, bagi Oma, tidak ada alasan untuk meyakini bahwa dia masih hidup. Kalau mama saya masih hidup, saya cuma pengen tanya sama dia. Kenapa saya dilahirkan terus disia-siakan? Ayo, tambah dong Nita. Aduh kamu.
Iya, makanya tak. Ini masakan asli Surabaya, khas Surabaya. Ma. Ya. Nita, apa kabar sayang? Baik, Ma. Bagaimana kunjungannya di Surabaya? Pasti menyenangkan. Berkat restu dari Mama, semuanya lancar. Gimana kabarnya, Don? Baik, Tante. Om Aldina malah menanyakan kapan rencana pernikahan kita. Oh ya? Loh, kok saya nggak tahu sih, Don? Kalau saya bilang dari tadi, saya takut kamu pingsan di jalan. Bisa aja ngeles ya. Dan tolong bawain koper-koper ke dalam ya. Abis itu tolong drop saya ke kantor Mita ya. Oke, sip. Thank you. Gimana? Hah? Om Aldina tuh orangnya baik loh, Ma. Oh, Dia titip salam buat Mama. Terus ada oleh-oleh tuh. Oh iya? Oleh-oleh apa? Banyak deh. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.